The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar, bab 4, bagian kedua. Cara berpikir besar. Perhatikan kemungkinan yang bisa terjadi, bukan keadaan saat ini. Pemikir besar melatih dirinya untuk memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi, bukan kondisi saat ini. Berikut adalah 4 contoh yang menggambarkan hal ini. Yang pertama, apakah yang memberi nilai lebih pada bisnis properti? Seorang agen properti sukses yang berspesialisasi dalam bisnis properti di pedalaman menunjukkan hal yang bisa dilakukan jika kita melatih diri melihat sesuatu di tempat yang menyediakan sedikit atau nihil peluang. Biasanya, properti di pedalaman itu kumuh dan tidak menarik. Saya telah sukses karena saya tidak menjual tanah pertanian apa adanya, kata teman saya itu. Saya mengembangkan semua rencana penjualan saya berdasarkan kemungkinan yang bisa diolah di tanah pertanian tersebut. Jika Anda berkata kepada calon pembeli, tanah pertanian ini memiliki sekian hektar tanah di sepanjang tepi sungai, sekian hektar hutan, dan sekian kilometer dari kota, keterangan Anda tidak akan sukses membuat calon pembeli tertarik membelinya. Namun, ketika Anda menunjukkan rencana konkret dalam mengolah tanah pertanian itu, calon pembeli pasti akan tertarik. Mari saya tunjukkan caranya. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan selembar dokumen. Katanya, tanah pertanian ini baru masuk dalam daftar yang kami punya. Jaraknya 69 kilometer dari pusat kota. Rumah di sana sangat kumuh dan tanah itu tidak dikelola selama 5 tahun. Kini, inilah tindakan yang sudah saya lakukan. Saya berada 2 hari penuh di tanah pertanian itu pekan lalu untuk menyelidikinya. Saya berjalan-jalan di sana beberapa kali. Saya memperhatikan daerah sekitarnya. Saya mempelajari lokasinya terkait dengan pembangunan jalan raya dan jalan yang sudah ada. Saya bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa yang bisa dihasilkan dari tanah ini? Ada 3 peluang. Ini yang saya maksud. Ia menunjukkan rencana-rencananya yang lengkap dan diketik rapi. Salah satu sarannya kepada pembeli adalah mengolah tanah itu menjadi istal kuda. Di sana juga disebutkan alasan-alasannya seperti kota yang berkembang, orang yang menyukai ruang terbuka, penghasilan untuk rekreasi, dan jalan-jalan yang mulus. Rencana itu juga menyebutkan tanah pertanian itu mampu menampung banyak kuda, sehingga pendapatan dari persewaan kuda akan meningkat. Ide mendirikan istal kuda itu sangat lengkap dan meyakinkan. Rencananya begitu gamblang, sehingga saya pun membayangkan belasan orang menunggang kuda di antara pepohonan. Selanjutnya, agen properti ini mengemukakan rencana keduanya untuk membangun perkebunan dan rencana ketiganya untuk membangun kombinasi perkebunan dan peternakan. Jadi, ketika saya berbincang dengan para calon pembeli, saya tidak perlu meyakinkan lagi bahwa tanah ini sangat layak dibeli. Saya sekedar menunjukkan gambaran bahwa tanah pertanian ini bisa diolah untuk meraup laba. Selain menjual lebih banyak kafling tanah dengan cepat, metode saya tadi juga bisa memberi keuntungan lain. Saya dapat menjual sebidang tanah dengan harga yang lebih tinggi daripada pesaing lainnya. Orang biasanya mau membayar lebih mahal untuk luas tanah dan rencana pengelolaan tanah itu. Karena itu, banyak orang ingin menitipkan tanahnya kepada saya untuk dijual, sehingga saya pun meraup komisi penjualan yang besar, tutupnya. Moral kisah ini adalah Anda harus memperhatikan segalanya, bukan dari penampilannya saja, melainkan juga kemungkinan yang bisa terjadi. Visualisasi mampu menambahkan nilai pada apapun. Seorang pemikir besar senantiasa memvisualisasikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan di masa depan. Ia tidak akan terpaku pada masa kini. Yang kedua, berapa nilai seorang konsumen? Seorang wanita yang menjabat sebagai eksekutif sebuah supermarket sedang mengadakan pertemuan dengan para manajer persediaan. Ia berkata, saya mungkin sedikit kolot, tapi saya yakin cara terbaik membuat konsumen datang kembali adalah pelayanan yang ramah. Suatu hari saya sedang berjalan di sebuah gerai ketika saya kebetulan mendengar seorang tenaga penjualan berdebat dengan seorang konsumen. Akhirnya konsumen itu pergi dengan gusar. Selanjutnya, tenaga penjualan itu berkata pada temannya, saya tak akan membiarkan pembeli barang murah menyita waktu saya dan membuat saya berkeliling gerai demi menemukan keinginannya.
Ia sama sekali tidak berharga. Saya melangkah pergi, tapi saya terus memikirkan perkataan tadi. Keliru sekali bila ia merasa konsumen adalah pembeli barang murah. Saya putuskan konsep ini harus diubah. Ketika kembali ke kantor, saya memanggil direktur riset dan memintanya menghitung rata-rata pengeluaran konsumen di toko kami setahun silam. Angka yang disebutkannya sangat mengejutkan. Menurut perhitungan direktur riset, seorang konsumen membelanjakan $362 di toko kami. Selanjutnya saya mengadakan pertemuan yang dihadiri seluruh supervisor dan menjelaskan kejadian itu kepada mereka. Saya lalu menunjukkan berapa nilai sesungguhnya seorang konsumen. Saya memberitahu mereka bahwa seorang konsumen tidak boleh dinilai berdasarkan angka pembeliannya saat itu, melainkan angka pembeliannya per tahun. Setelah itu, pelayanan konsumen di tempat kami pun meningkat tutupnya. Hal yang disampaikan eksekutif tadi dapat diterapkan pada bisnis apapun. Laba dihasilkan dari bisnis yang dilakukan berulang-ulang. Memang seringkali Anda tidak mampu meraih laba pada beberapa penjualan pertama. Namun Anda harus memperhitungkan potensi pembelian konsumen per tahun, bukan pembeliannya saat ini. Konsumen yang dihargai akan menjadi konsumen setia, sedangkan konsumen yang diremehkan pasti enggan datang kembali. Seorang mahasiswa bercerita pada saya bahwa dirinya tidak akan mau lagi makan di sebuah kafetaria. Ia berkata, suatu hari saat santap siang, saya memutuskan bersantap di kafetaria yang baru buka beberapa pekan sebelumnya. Setiap sen sangat bernilai bagi saya, jadi saya memperhatikan benar makanan yang akan saya beli. Setelah melewati masakan daging, saya melihat daging kalkun yang tampak lezat. Di sana tertulis harganya 39 sen. Ketika sampai di kasir, si kasir menatap nampan saya dan mengatakan jumlah yang harus saya bayar adalah $1 dan 9 sen. Dengan sopan, saya meminta wanita itu menghitungnya lagi karena hitungan saya adalah 99 sen. Setelah memelototi saya, ia menghitung ulang. Selisih harga terletak pada daging kalkun. Si kasir menagih saya 49 sen, bukan 39 sen seperti tertera di label harga. Saya lalu menunjukkan label harga yang tertulis 39 sen. Si kasir marah. Ia berkata, saya tidak peduli label. Seharusnya harga kalkun ini 49 sen. Ini daftar harga hari ini. Pasti ada yang salah memasang label harga itu. Anda tetap harus membayar 49 sen. Saya mencoba menjelaskan alasan satu-satunya saya memilih daging kalkun adalah karena harganya 39 sen. Jika harganya 49 sen, saya lebih baik membeli makanan lain, papar mahasiswa itu. Wanita itu menjawab, Anda harus tetap membayar 49 sen. Memang saya bayar karena tidak mau berdiri di sana dan memantik keributan. Namun saya berjanji tidak akan makan di sana lagi. Kini saya membelanjakan sekitar $250 untuk santap siang dan saya tidak akan membelanjakan 1 sen pun di kafetaria itu lagi. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Si kasir mempermasalahkan selisih 10 sen, tapi tidak menyadari potensi pendapatan sebesar $250. Ketiga, kisah pengantar susu yang tidak mampu melihat potensi. Anda akan terkejut ketika menyadari orang acap kali tidak mampu melihat potensi yang ada. Beberapa tahun lalu, seorang pemuda pengantar susu datang ke rumah kami untuk menawarkan dagangannya. Saya jelaskan kepadanya bahwa saya sudah berlangganan susu di tempat lain dan cukup puas dengan pelayanannya. Saya menganjurkan pemuda itu menawarkan dagangan ke tetangga saya dan berbicara dengan si pemilik rumah. Ia menjawab, saya sudah ke sana dan berbicara dengan nyonya rumah, tapi mereka hanya membeli seliter susu setiap 2 hari, jadi tidak ada gunanya buat saya untuk mampir. Saya berkata, mungkin saja, namun ketika Anda berbincang dengan tetangga kami, tidakkah Anda tahu permintaan susu di rumah itu akan meningkat sebulan lagi? Ada bayi yang akan lahir dan mengonsumsi banyak susu. Pemuda itu tercengang sejenak lalu berkata, bagaimana saya tidak mampu melihat peluang itu? Kini, keluarga yang mengonsumsi seliter susu tersebut membeli 7 liter setiap 2 hari dari seorang pengantar susu lain. Keluarga itu memiliki seorang bocah laki-laki yang kini memiliki 2 adik lelaki dan 1 adik perempuan. Saya diberitahu ada 1 lagi bayi yang akan lahir. Bagaimana kita tidak mampu melihat potensi yang ada di sekitar kita? Perhatikan kemungkinan yang terjadi, bukan keadaannya saat ini.
Seorang guru yang melihat Jimmy apa adanya, anak yang kurang sopan dan nakal, takkan mampu membantu perkembangan Jimmy. Namun seorang guru yang melihat Jimmy berpotensi di masa depan akan berusaha membantunya. Sebagian orang yang berkendara di pemukiman kumuh hanya melihat gelandangan yang putus asa. Namun segelintir orang melihat hal lain di pemukiman kumuh ini. Mereka melihat bahwa gelandangan tersebut bisa dibina. Oleh karena itu, mereka sukses menjalankan program pengentasan para gelandangan. Yang keempat, apa yang menentukan seberapa besar nilai Anda? Setelah melewati sesi pelatihan beberapa pekan lalu, seorang pemuda datang menemui saya dan bertanya apakah ia bisa berbincang dengan saya selama beberapa menit. Saya tahu pemuda berusia 26 tahun ini pernah mengalami masa kecil yang serba kekurangan. Terlebih lagi, ia sudah ditimpa berbagai kemalangan di masa remajanya. Saya pun tahu pemuda ini berusaha keras mempersiapkan dirinya untuk masa depan yang lebih baik. Setelah minum kopi, kami dengan cepat menyelesaikan masalah teknis dan diskusi kami membahas bagaimana orang yang tidak kaya harus menatap masa depan. Komentarnya memberikan jawaban jelas dan terus terang. Tabungan saya kurang dari $200 di bank. Sebagai karyawan bank, gaji saya tidak besar dan pekerjaan itu tidak berat. Saya sudah 4 tahun punya mobil, tapi saya dan istri tinggal di apartemen 2 lantai yang penuh sesak, katanya. Namun Profesor, saya bertekad mewujudkan cita-cita saya, lanjutnya. Pernyataannya itu mengundang tanya, jadi saya memintanya menjelaskan. Begini, lanjutnya. Saya sudah menganalisis dan memperhatikan banyak orang. Orang miskin cenderung memandang dirinya yang sekarang. Itulah yang mereka lihat. Mereka tidak melihat masa depan. Mereka hanya melihat masa kini yang menyedihkan. Ada seorang tetangga saya yang selalu mengeluhkan gaji yang rendah, pipa ledeng yang selalu bocor, orang lain yang meraih keberuntungan, dan berbagai tagihan yang menumpuk. Ia mengingatkan dirinya bahwa ia miskin dan akan selalu miskin. Ia bersikap seolah harus tinggal selamanya di apartemen rusak itu. Andai saya memandang diri saya apa adanya, mobil tua, gaji rendah, apartemen murah, makanan sederhana, mau tidak mau saya akan berkecil hati. Saya tidak akan melihat dan menjadi siapapun seumur hidup saya. Saya bertekad memandang diri saya sebagai orang yang sukses beberapa tahun mendatang. Saya melihat diri saya bukan sebagai karyawan bank, melainkan sebagai eksekutif muda. Saya tidak melihat apartemen yang sesak, melainkan rumah besar di pinggiran kota. Ketika saya memandang diri saya seperti itu, saya merasa lebih besar dan berpikir lebih besar lagi. Saya mendapat banyak pengalaman pribadi yang terbukti benar. Bukankah memberi nilai lebih kepada diri sendiri adalah rencana yang indah? Pemuda ini berada pada jalan yang tepat untuk merengkuh kehidupan yang lebih baik. Ia telah menguasai prinsip dasar kesuksesan. Yang terpenting bukanlah apa yang kita miliki, melainkan seberapa besar perencanaan kita untuk meraih kesuksesan. Nilai yang diberikan dunia kepada kita serupa dengan nilai yang kita sematkan pada diri sendiri. Berikut adalah cara Anda mengembangkan kekuatan untuk melihat kemungkinan yang bisa terjadi, bukan sekedar memandang keadaan saat ini. Saya menyebutnya latihan memberi nilai tambah. Kesatu, berlatihlah menambahkan nilai pada benda. Ingatlah kisah agen properti di atas. Tanyakan pada diri Anda apa yang sanggup saya lakukan untuk menambahkan nilai pada ruang, rumah, atau bisnis ini. Carilah ide-ide segar untuk menjadikan segalanya bernilai lebih. Suatu benda, entah itu tanah kosong, rumah, atau bisnis, memiliki nilai sepadan dengan ide-ide penggunaannya. 2. Berlatihlah menambahkan nilai pada orang lain. Ketika Anda bergerak lebih tinggi lagi di dunia kesuksesan, pekerjaan Anda akan makin bersentuhan dengan pengembangan manusia. Tanyakan, apa yang mampu saya lakukan untuk menambahkan nilai bagi bawahan saya? Apa yang mampu saya lakukan untuk membantu mereka menjadi lebih efektif? Ingat, jika Anda ingin seseorang mengeluarkan potensi terbaiknya, visualisasikan dulu potensi orang itu. Ketiga, berlatihlah menambahkan nilai pada diri Anda. Wawancarailah diri Anda setiap hari. Tanyakan, apa yang mampu saya lakukan untuk membuat diri saya lebih bernilai hari ini?
Visualisasikan diri Anda berdasarkan tindakan-tindakan Anda di masa depan, bukan diri Anda saat ini. Kemudian, cara-cara tertentu untuk memperoleh nilai potensial Anda akan muncul dengan sendirinya. Coba dan buktikan sendiri. Seorang pemilik perusahaan percetakan menengah memiliki 60 karyawan, menjelaskan bagaimana penggantinya dipilih. 5 tahun lalu, saya memerlukan seorang akuntan untuk mengepalai departemen akuntansi dan rutinitas kantor. Harry, pemuda yang saya terima, baru berusia 26 tahun. Ia tidak tahu apapun tentang bisnis percetakan, tapi prestasinya menunjukkan dirinya adalah akuntan yang baik. Ketika saya pensiun 1,5 tahun lalu, kami mengangkatnya sebagai direktur utama dan manajer umum. Mengingat kembali saat itu, Harry memiliki sifat yang membuat dirinya menonjol di antara orang lain. Harry sangat tulus dan tertarik pada perusahaan secara keseluruhan. Ia bukan hanya menulis cek dan mencatat pembukuan, ia langsung bertindak ketika melihat siapapun butuh dibantu. Tahun pertama Harry bergabung di perusahaan saya, beberapa orang mengundurkan diri. Harry menghadap saya untuk mengusulkan program tunjangan yang mampu menurunkan tingkat pergantian karyawan dengan biaya sangat rendah. Sarannya berhasil dijalankan. Harry pun melakukan hal-hal lainnya yang membantu melejitkan nama perusahaan, bukan departemennya saja. Ia membuat kajian biaya lengkap dari departemen produksi dan menunjukkan pada saya bahwa kami bakal meraup laba lebih besar dengan investasi $30.000 untuk pembelian mesin baru. Kami pernah mengalami penurunan penjualan yang parah. Harry menemui manajer penjualan dan berkata, "Saya kurang memahami penjualan, tapi perkenankan saya membantu Anda." Harry benar-benar membantu dengan menyarankan beberapa ide, sehingga penjualan bisa meningkat kembali. Ketika ada karyawan baru bergabung, Harry mendampingi karyawan itu supaya karyawan itu merasa nyaman dalam pekerjaannya. Harry sangat berminat pada seluruh operasional perusahaan. Ketika saya pensiun, Harry lah sosok satu-satunya yang akan menggantikan saya. Jangan salah paham, Harry tidak berusaha menyingkirkan saya. Ia bukan sosok yang suka mencampuri urusan orang lain. Ia tidak agresif dalam arti negatif. Harry tidak menikam orang dari belakang dan tidak sekedar memberi perintah. Harry berkeliling untuk membantu orang lain. Ia sekedar bertindak seolah semua dalam perusahaan itu mempengaruhinya. Bagi Harry, bisnis perusahaan merupakan urusan yang harus diselesaikannya. Kita dapat memetik pelajaran dari Harry. Sikap saya hanya mengerjakan tugas saya dan hanya itu adalah pola pikir yang negatif dan picik. Para pemikir besar melihat diri mereka sebagai anggota tim yang mengalami kemenangan atau kekalahan bersama timnya. Mereka membantu semampunya, bahkan tanpa imbalan atau kompensasi langsung. Orang yang menutup mata dan tidak memedulikan masalah di luar departemennya takkan pernah meraih kepemimpinan puncak. Demikian The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar, bab 4, bagian kedua. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.